seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Selamat malam untuk kita semuanya. Selamat malam. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan dan juga meminta kelancaran dari Tuhan. Dan teman-teman sekalian, ada yang bersedia untuk memimpin doa? Siap, saya. Mari kita berdoa untuk dalam kepercayaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Saya undang untuk berdiri. Dan sama-sama kita mengucapkan isi dari Pancasila. Yang pertama saya mengucapkan terlebih dahulu dan teman-teman sekalian mengulang kembali. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya silakan untuk duduk kembali. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menghadiri pertemuan kita kali ini. Di sini kita akan melakukan kegiatan yang namanya PKCKO, yang dimana PKCKO ini sendiri adalah suatu pengembangan pribadi yang sadar akan nilai-nilai karakter cerdas dan mempraktikkannya serta menciptakan lingkungan yang diwarnai oleh nilai-nilai karakter cerdas dengan termasuk penilaian luhur Pancasila. Jadi dari pengertian tersebut, apakah ada yang tahu tujuan dari PKCKO ini? Membangun hubungan yang lebih kompak dengan sesama. Baik, apa dan teman-teman ada lagi? Supaya sesama manusia saling menghargai dan saling menghormati. Dari teman-teman sekalian ada lagi? Jadi tujuan, benar ya yang teman-teman ucapkan tadi. Jadi tujuan dari PKCKO ini adalah untuk mengembangkan diri para anggota kelompok sebagai peserta dalam kaitannya dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai karakter cerdas. Jadi adapun cara pelaksanaan dari PKCKO ini hampir sama dengan pelaksanaan video BKP yang telah kita buat sebelumnya. Yang pertama itu semua anggota diharapkan untuk aktif dalam berpendapat. Yang kedua itu tidak ada pendapat yang salah dan di sini tidak ada yang saling menyalahkan. Yang ketiga itu kita menggunakan norma ya, menghargai sesama kita. Jadi sebelum berbicara silakan angkat tangan terlebih dahulu dan dilarang membuka pembicaraan. Yang keempat, topik yang kita bahas ini merujuk pada buku saku, pada sila keberapa, pada bentuk keberapa dan pada halaman yang apa yang dilanggar. Mungkin dari pengertian, tujuan dan juga cara pelaksanaannya, apakah teman-teman ada yang masih kurang paham? Baik, untuk memulai kegiatan ke tahap selanjutnya, teman-teman sudah pada siap? Siap. Jadi di sini baik, sebelum memulai kegiatan kita yang ke tahap selanjutnya, mungkin di sini kita ada yang belum kenal atau mungkin ada yang sudah kenal. Di sini kita kenalan tapi sambil ice breaking dulu ya. Di sini ibaratkan ini bola, jadi bola panas. Dimana saat bola ini berada di kita harus memperkenalkan diri dan juga cita-cita kita. Dimulai dari saya Gita, cita-cita saya menjadi seorang guru. Perkenalkan, nama saya Irma Nurmalita Nawilan. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Saya Christina N. Simanjuntak, cita-cita saya menjadi anak analis. Saya Felix, cita-cita saya jadi penyuluh masyarakat. Saya Cita Marli Simbolon, cita-cita saya sebagai pelatih. Saya Rizky Chandrasian, cita-cita saya guru. Baik, di sini teman-teman sudah pada siap? Siap. Nah, di sini ada buku saku yang dimana topik yang akan kita bahas ini kita kaitkan dari berdasarkan buku saku ini.
saya akan memberikan waktu kepada teman-teman sekalian untuk mempelajarinya. Sudah? Di sini saya akan berikan sebuah contoh yang dimana teman-teman mengaitkan dengan bukti-bukti Pancasila yang ada di buku satu tersebut. Nah, contoh yang saya ambil itu tentang pelecehan seksual. Kalau kita lihat sekarang kan baik itu di media sosial atau mungkin kita pernah melihat atau mungkin pernah mengalami ya. Dimana orang ibadah pun dia dilecehkan, waktu pada sholat pun seperti yang kita lihat di media sosial juga dilecehkan. Nah, menurut teman-teman sekalian dari buku satu tersebut, bukti-bukti surat berapa yang paling pas untuk kasus tersebut? Ya, pada kakak misalnya. Yang dilanggar dari poin tersebut yaitu dari poin B, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu nomor 8, yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kenapa poin ini sesuai? Yaitu karena jika terjadi pelecehan seksual, maka sesama manusia itu tidak memperlakukan manusia sebagai harkat dan martabatnya dan tidak menghargai sesama manusia. Pada Kak Kristina. Dari yang saya baca, yang melanggar poin di buku Pancasila itu yang bagian B, kemanusiaan yang adil dan beradab, poin yang ke-10, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengapa ini bertentangan? Karena ketika terjadi pelecehan seksual, itu sudah melanggar, tidak ada lagi rasa mengasihi, rasa mencintai terhadap sesamanya. Setelah saya baca dan pahami sedikit, itu di poin B, kemanusiaan yang adil beradab sama dengan saya baca tadi, yaitu dengan poin nomor 12 ya, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, alasannya karena setiap orang itu memiliki hak masing-masing. Nah, pelaku ini tidak menghargai hak masing-masing. Dia membuat semena-mena atas maunya sendiri, tidak memperhatikan orang lain. Jadi faktornya salah satunya adalah keegoisan. Itu sih menurut saya. Menurut pendapat saya itu di butir B yang nomor 13 menunjukkan tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Itu menurut saya itu berhubungan dengan topik kita tadi. Gara-gara kalau kita lihat nilai-nilai kemanusiaan itu berjenis-jenis, contohnya menghargai sesama, memberi pendapat sesama, dan tidak merusak sesama. Nah, jadi disimpulkan kalau tentang topik kita yang tadi itu berhubungan dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Setelah saya analisis dari buku B, kemanusiaan adil dan beradab, di poin 15, berani membela kebenaran dan keadilan. Jika terjadi lagi pelecehan seksual, berarti poin 15 ini belum terlaksana. Dikarenakan akibat dari pelecehan seksual masih banyak orang yang akan bertrauma. Benar semua yang teman-teman sampaikan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke topik yang inti, yang dimana topik PKCKO kita pada hari ini adalah saya ambil tentang konflik dengan teman kos. Seperti kita juga kan anak bangsa, atau mungkin teman kita juga pernah mengalami hal tersebut. Dia berkonflik, tapi rata-rata yang sering terjadi konflik itu antara teman dengan satu kamar. Dan seringkali terjadi itu, bahkan mungkin dari teman-teman sekalian ada yang pernah temannya selalu curhat tentang teman kosnya seperti ini. Sampai di sini mungkin teman-teman bisa lihat kira-kira faktor apa penyebabnya terjadinya konflik tersebut. Pada Kak Irma? Kalau menurut saya faktor tersebut, konflik di kos tadi itu bisa terjadi karena perbedaan pendapat. Tidak ada lagi?
kalau menurut saya itu terjadi karena miskomunikasi. Miskomunikasi itu bisa menyebabkan kesalahpahaman yang berakibat terjadi bentrok satu sama satu kos. Itu sih menurut saya. Menurut saya ya konflik yang sering terjadi itu gara-gara perbedaan budaya. Dia membeda-bedakan budaya dia dengan orang lain, mengakibatkan seseorang atau satu orang tidak menghargai, tidak menerima dari dalam perkataan tersebut. Dari teman-teman sekalian yang lagi mungkin baik dapat saya simpulkan berarti faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebabnya itu salah satunya perbedaan pendapat, miskomunikasi dan perbedaan wilayah, dan mungkin juga karena mungkin ya sering terjadi atau mungkin saya juga pernah dengar teman-teman saya karena kebersihan mungkin dia bersih tapi karena teman kosnya yang berbeda dengan dia agak sedikit kotor jadi berantem. Nah, pasti dalam faktor pasti ada dampaknya. Kira-kira nih dampaknya yang mungkin terjadi setelah terjadinya konflik dengan teman kos apa ya? Kayaknya saya lebih tertarik pada dampak sih. Kalau dari saya ini sangat relevan juga sama pendapat kawan tadi tentang tidak adanya kerukunan dan kenyamanan dalam sikap di dalam suatu hubungan antara anak kos di dalam sana. Jadi sehingga kerjaan sehari-hari pun tidak berjalan dengan baik dan canggung antara masing-masing. Itu merupakan dampak menurut saya. Ada lagi? Saya kalau mungkin kita tidak ketahui dengan satu kamar kita, dampaknya dapat mengakibatkan miskomunikasi juga dan juga kita jadi canggung terhadap teman sendiri. Mungkin ya teman-teman ada lagi? Dapat saya simpulkan berarti bisa menyebabkan ini canggung, mungkin merasa apa ya kayak merasa asing dengan teman-teman. Kira-kira teman-teman bisa nggak kasih solusi mungkin dan kita sama-sama mungkin kita bermasalah juga dan bisa mendapatkan solusi bagaimana kita menghindari konflik tersebut. Dari saya bisa. Kalau dari saya itu menjalin komunikasi yang baik karena semua itu punya akarnya itu karena komunikasi ya. Kalau misalkan kita ada masalah atau ada bentrok sama orang lain, kita utamakan komunikasi. Ketika ada komunikasi, kita katakan apa kekurangannya, apa yang buat kita nggak nyaman, kita katakan. Nah, nanti melalui komunikasi ini nanti terjadi kerukunan. Itu menurut saya. Yang lagi? Kalau dari saya kan tadi salah satu faktor penyebabnya itu kemungkinan dari itu kebersihan. Jadi kalau yang menurut saya solusi yang bisa saya berikan itu pembentukan aturan bersama sih. Supaya saling mengetahui aturan yang harus dipatuhi. Dari teman-teman ada lagi? Mungkin itu. Jadi dapat saya simpulkan juga solusi yang mungkin kita berikan menjaga komunikasi yang penting, menjaga komunikasi dan juga sering mempelajari sikap teman kos dulu nih. Jangan langsung dibawa emosi kan. Baru dari setelah kita mengetahui nih faktor, dampak dan juga solusinya, kira-kira dari butir-butir Pancasila yang ada di buku 1, poin manakah yang paling cocok untuk yang melanggar terhadap kasus yang tadi? Pada Kak Irma boleh dipersilakan. Yang melanggar dari konflik kawan di kos itu poin B, kemanusiaan yang adil dan beradab, nomor 11, yaitu mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan trepa selira. Nah, dari pengertian trepa selira ini artinya kita menghargai dan menghormati sesama kawan kos kita. Jadi kenapa ini tidak sesuai? Karena jika terjadi konflik di kawan kos itu kemungkinan kita karena tidak menghargai dan tidak menghormati perasaan kawan sekos kita. Itu ada di poin D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu poin ke-26.
tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, kadang terjadi konflik satu kos itu karena kita sering memaksakan kehendak kita. Jadi ketika kita memaksakan kehendak, mungkin orang lain atau teman sekamar kita itu tidak sesuai berpendapat dengan kita, terjadilah kesalahpahaman yang menjadi bentroklah konflik terhadap teman sekos. Jadi menurut saya poin 26 sesuai. Saya bagian E mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ada poin yang ke-38 yang disebutkan di sana, menghormati hak orang lain. Nah ini ya pasti ya, sebenarnya menghormati hak orang lain, apa yang menjadi bukan hak kita jangan mengganggu hak orang lain. Seperti ini sedikit dalam kewajiban kita sebagai anak kos rakyat Indonesia. Baca. Nah, tadi butir E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di nomor 40, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemberantasan terhadap orang lain. Jika seseorang itu memiliki barang, kita tidak boleh mengambilnya, karena itu hak dia. Kita memiliki hak masing-masing yang dapat kita lakukan, yang dapat kita pergunakan di tempat dan terima kasih. Saya di poin E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagian 44, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Menurut saya itu termasuk poinnya, karena kita harus menghargai hasil karya teman kita satu kos gitu, dan selalu support mendukung mereka. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian pendapatnya dari buku-buku Pancasila tadi. Memang betul ya, kalau misalkan dalam tugas memiliki hak dan juga kewajiban masing-masing. Dari karakter Pancasila tadi dapat kita lihat, boleh kita lihat di dalam buku bagian 2. Ini halaman terakhir. Ini ada kandungan kehidupan yang utuh dan efektif. Menurut teman-teman sekalian, manakah yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah tadi? Bisa saya? Baik, silakan. Saya memilih ke poin ke-23, sabar dan mengendalikan diri. Karena sudah pastinya kalau memang kita tidak sabar, maka semua itu bakal kacau dan dikendalikan oleh emosi. Dari teman-teman sekalian ada lagi? Kalau dari saya itu nomor 21, terbuka. Karena jika kita tidak mengkomunikasikan sesuatu misalnya yang kita tidak sukai, yang kita suka, mungkin itu bisa menjadi sebuah masalah. Jadi menurut saya itu bisa sesuai dengan nomor 21 yaitu terbuka. Dari teman-teman ada lagi? Ya, nomor 9 bertanggung jawab. Kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai manusia harus bertanggung jawab dalam pekerjaan atau hak kita masing-masing. Sebab sesuatu yang kita lakukan dan tanggung jawab akan selesai dengan lebih baik. Itu juga menurut saya yang kurang adalah ego. Jika kita masih memiliki ego dalam diri kita masing-masing, itu akan dapat menimbulkan hal yang tidak kita inginkan. Contohnya berantem dengan kawan atau berkonflik dengan kawan kos. Nah, makanya kita harus merubah atau mengurangi ego kita sendiri. Sebenarnya Dari saya itu bagian E, peduli, yaitu nomor poin 44, pemaaf. Jadi kadang kalau misalkan terjadi konflik, kalau misalkan kita masih mengeraskan hati, itu bakal tetap terjadi bentuk apa konflik itu. Jadi menurut saya poin
maaf ini kita harus memiliki rasa untuk saling memaafkan supaya terjalin hubungan yang baik. Walaupun ada konflik tetap kita maafkan asal saling komunikasi. Dari Kak Evi, Menurut saya poin 16 mampu memecahkan masalah. Jika terjadi konflik, kita harus berbicara bersama kawan kita, satu kamar kita harus kayak kita tanya karena apa, sebab mengapa. kira-kira dari semua yang telah kita ucapkan, kira-kira nilai atau kemajuan apa yang muncul dari diri teman-teman sekalian? Adakah kemajuan mungkin? Ada. Kalau dari pembahasan kita, saya sebagai jualan kos lebih wawasan saya bertambah karena kejadian di kos saya juga banyak kejadian seperti yang kita bahas sebelumnya, seperti ketidakterbukaan, komunikasi apalagi itu. Jadi setelah saya dengar dan kita bahas di sini, itu suatu perkembangan yang membuat evaluasi yang baik untuk kita dan untuk saya sendiri. Tulis dari kakak-kakak sekalian lagi. Kemajuan mungkin di sini setelah kita berdiskusi mungkin dari saya ada evaluasi diri lah ya. Ternyata kalau teman kos itu pasti banyak perbedaan pendapat, adalah pasti ada konflik. Jadi di lewat sharing-sharing kita ini mungkin lebih ke diri saya ada evaluasi, ternyata kita harus mau terbuka dan yang kita jelaskan ya, kita terbuka, bisa saling memaafkan, itu sih. Ada lagi? Kayak ini mungkin? Boleh kan? Berakhirlah sudah kegiatan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian atas pendapatnya yang sangat luar biasa seperti tadi, dan semoga apa yang kita bahas ini meningkatkan kemajuan pada diri kita sendiri, dan juga kita bisa memberikan solusi kepada teman-teman kita yang mungkin mengalami hal tersebut. Kegiatan kita tak terasa waktu pertemuan kita ini sangat singkat, dan juga tak terasa kegiatan kita ini akan segera berakhir. Untuk apa yang kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Adakah dari teman-teman yang bersedia memimpin doa? Kak Evi? Untuk mengakhiri kegiatan kita berdoa menurut kepercayaan di sini. Doa dari mereka. Berdoa selesai. Di sini sebelum kita bubar, kita mengisi DMB dulu. Kira-kira dari kakak-kakak saya boleh tunjuk tangan jika ingin bicara. Kira-kira apa yang kakak-kakak pikirkan terkait topik yang kita bahas tadi? Terkait topik kita yang pertama mengenai kejahatan seksual ya. Karena banyak juga di kalangan mahasiswa, jangankan masyarakat umum, kalangan mahasiswa saja itu sering terjadi. Dan saya terpikirkan bagaimana kita sebagai mahasiswa, kita sudah paham tentang norma-norma dan kaidah-kaidah yang mengatur itu di dalam Pancasila. Nah, seharusnya kita bisa membawa sedikit sharing-sharing atau membagi ilmu, karena tidak semua mahasiswa ataupun orang mengetahui tentang ini, karena mungkin dianggapnya sepele. Tapi karena kekurangan tadi literasi, maka itu akan berpengaruh. Jadi kita di sini melakukan kegiatan positif, memberikan contoh yang baik untuk kalangan di sekitar kita dulu. Dan yang kedua, untuk anak kos, masalah kos, konflik dalam kos, itu yang saya pikirkan itu sangat bagus juga sih, karena ini memang kerap terjadi dan sangat sering terjadi di setiap kita. Jadi bagus juga kita membahas tentang ini, gara-gara untuk mengevaluasi diri, untuk memperbaiki diri untuk masa depan, supaya kita lebih dewasa dan menyikapi setiap hal. Untuk BNB yang kedua itu, kira-kira
sikap apa yang timbul dari teman-teman sekalian? Pada Kak Kristina? Dari saya itu sikap yang timbul itu adalah saling menghargai, mau terbuka terhadap sesama, lalu berani berpendapat. Untuk yang terakhir, kamu menjawab apa yang mungkin belum pernah kembali terkait topik kita yang tadi. Tanggung jawab kita berarti peraturan yang kita buat dan itu harus ditanggung jawabkan. Berarti peraturan itu harus dibuat bersama atau bersama dengan teman kos, dan itu harus ditanggung jawabkan masing-masing. Jika tidak ditanggung jawabkan harus ada hukuman atau denda lah kita buat agar tanggung jawab itu dapat muncul dan dapat dilakukan dengan ikhlas. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak dan abang-abang sekalian. Sebelum kita bubar, kita menyanyi untuk mengakhiri pertemuan kita ini. Kita menyanyi lagu Sayonara. Kita ulang secara 2 kali. Sambil tepuk tangannya. 1, 2, 3 ya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan kita di lain hari.